المؤمن اللي يفوق يشفع له في البلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفاه، أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tamatku melebiki Nanya selesai melebiki jemaah maghribi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyukur kima puji di prasasi arajana Allah taala. Nasabah yawni pada yalemana ki adisi disingan nanya kesempatan sehingga hadir mana ki kasih berjalan selesai diperintah Allah Ta'ala karena itu sampai jam maghribi secara berjamaah dilanjutkan dengan duduk beriktikaf mendengarkan ceramah-ceramah agama. Jadi dia itu tersedingi agon nak terjemai mega tu pahala terlolongan. Nah sebab magai malalaki boleh bola tak laki masih pahala terlolongan. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan yuktab lahu hasanah kullama dhahiba murji'ah. Yoki manang ada cengang ala lengat tak jok kalau ki masih nenya rewa boleh ki masih. Jadi saga langkana aja tak jok ki masih rewa boleh ki masih si keroto pahala terlolongan. Kemudian si keroto dosa-dosa tak nadampungi Allah Ta'ala secara otomatis. Agak artinya namun dia tobat nadampungi Allah Ta'ala. Kemudian Alhamdulillah mungkin sonangnya mak berjamaah kisi. Ia berjamaah luar biasa pahalana. Pada tisamanan itu salatul jamaah afdal min salatul fadli bi 27 darajah. Sempada berjamaah lebih melebihi 27 derajat daripada sempada kicelaleta. Tapi kiri-kiri bawang boleh contoh supaya kita fahami hadis enangnya. Nah, sebab mereka tahu maafkan telinga. Maka dia berjamaah 27 derajat aku masih sampai celaleta sini. Tapi terkadang dia boleh faham. Boleh contoh matur misalnya sampai jam isya. Aku masih pada ki boleh isa patan rakaat tu terjamah. Ki masih patan rakaat tu. Artinya pada. Tapi bedana aku masih pada ki boleh celaleta masih pada isa 4 kali 1 itu. Saga tetap ya pak dek lebih. Tapi aku mau berjamaah ki masih sampai jam isya patan rakaat tu terjamah. Tetapi 4 kali 27 saga 102 derajat 4 banding 108. Magani aku sesesiwan ni masam pada kiki boleh celaleta. Tapi kiri nero 5 waktu maghribi 3 rekang, isya 4 rekang, subuh 2 rekang, loro 4 rekang, asra 4 rekang, 10 itu rekang. Aku masam pada kiki bola tak sesuai ni celaleta berarti 17 rakaat kali 1 saja 10 itu derajat terlolongan. Tapi aku masam pada kiki sesuai ni 5 waktu ki masih maka 17 kali 27 saja apa datu 50 serah. Makanya aku makanjak kali-kali akhirat na tahu tidak mungkin asal berjamaah ki masih. Nah sebab saga bandingannya 10 itu banding 450 serah. Makanya pandita tak diurut aku nesele berjamaah dek neseding kada ketinggalan tetik di matanya tuh. Sampai-sampai ada orang mengira mati keluarganya. Ondro sedihnya menenelak deh.
Nah sebab magi miseng ni megalat dak pelik na pahala wabiang aku sele berjamaah. Dan alhamdulillah tu dak kisi-kisi mereka linga ceramah agama pada tisamanan itu pahalana tu dak mereka linga ceramah agama. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berharga ini Al-Fakir akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi makutana kauna kerja aku aga pun ngaji makanya ibahas na sebahas bani la ilaha illallah. Jadi perlu kita ketahui bersama mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Dalam riwayat ada 124.000 para nabi dan 313 rasul. Ada lagi pendapat yang mu'tamad, minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Sebagian besar dari para nabi dan rasul sudah kami ceritakan kepadamu, dan sebagian besar lagi tidak kami ceritakan kepadamu. Pendapat yang kedua ini banyak dipilih ulama, mengatakan nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu. Nah sebab siapa yang bicara Allah Ta'ala mau pada dia cerita. Artinya bisa jadi lebih dari 124.000 nabi. Semua para nabi dan rasul hanya membawa satu kalimat yang sama. Agero qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan berjaya, sukses. Bahkan dalam riwayat mutawatir, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah atau bahasa tak makhlukit taman Islam, maka orang ini meskipun bagaimana jahatnya sebelumnya, maka dosa-dosanya itu Allah Ta'ala ampuni semua. Terbayangkan ni alat geranna ya kalimah. Yang kata riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih. Maka dia Nabi tak man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nigi pacapurang hayatna masu kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Di sini pakai bahasa fi'il madhi, artinya pasti dan pasti, ada tarawih. Aku engkau mati maka la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti ratawe tamu surga, ada tarawih. Maka agar rahasianya la ilaha illallah. La ilaha illallah ma'nahu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Pangala Ta'ala bawang. Apa maksudnya? An-nukhrijal yakin al-fasidah, mengeluarkan seluruh keyakinan-keyakinan yang rusak yang ada di dalam hati. Wa annal makhluqat la yadurru wa la yanfa' illa bi iradatillah. Bahwasanya seluruh makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya izin Allah Ta'ala. Makanya tu aku tahu ya hakikatnya. Maka kita akan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim Pak, dalam riwayat wattun namelo itu nuki Raja Namrud. Maka selama 40 hari 40 malam dikumpulkan kayu bakar. Wattunna ma'baran yafih, melon ya dempur Nabi Ibrahim tidak ada yang mampu melempar. Sebab mapelah mabila mapelah. Akhirnya mereka memiliki akal. Oh, ya lesising diketapi melopok. Sampai ifat taman Nabi Ibrahim kemudian ikat tengi supaya taman kilala ngafi. Akhirnya begitu caranya. Waktu Nabiullah Ibrahim diketapel kemudian lutut nireke letak pakafi. Apa yang terjadi dalam riwayat sahihah, ketika itu malaikat Jibril datang menawarkan bantuannya. Jika malaikat Jibril Pak, ibu-ibu, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya seluruh malaikat.
Bahkan ada sebagian ulama termasuk pendapat lemah sekali mengatakan malaikat Jibril lebih afdal daripada Rasulullah. Tapi ini pendapat paling lemah. Pendapat yang sahihah, Rasulullah lebih afdal daripada malaikat Jibril. Maka datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Tapi ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menolak. Apa yang dibilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku. Ini keyakinannya Nabiullah Ibrahim hanya kepada Allah. Malaikat Jibril pun tidak dapat berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pertolongan Allah Ta'ala datang tanpa disangka-sangka. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, kuni bardan, jadilah dingin. Maka para ahli tafsir mengatakan dalam ayat ini seluruh api di dunia semuanya dingin. Tapi cekik napa biasanya tu aku mau cekik bawang ni biasanya nak dirimu pergi tidak kuat ki. Maka datang bahasanya Allah Ta'ala wassalaman dan keselamatan ala Ibrahim. Artinya nama cekik bawang, dia nama cekik bawang tapi menyejukkan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan ini bisa berlaku? Kalau keyakinan kita memang pol 100% bergantung meminta hanya kepada Allah. Makanya apa ciri-cirinya? Makanya tak pernah tahu 100% tong. Bega gara guna cedek mah. Maka aku engkau tahu perlu aga-aga pangala ta'ala minengrang. Aku hidup makukwe selesai dina dia pada 100% tepat tak ki pangala ta'ala. Terkadang engkau masalah duit inggerang. Terkadang engkau masalah tak langsung ke motor tak pengaji inggerang. Pernahkah ada masalah kita langsung minta sama Allah, ngadu mengharap hanya kepada Allah. Ini ciri-ciri keimanan yang benar. Makanya dalam ayat Al-Quran kita bisa buka nanti Quran surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Di situ orang-orang Arab yang baru masuk Islam mengatakan qalatil a'rubu amanna. Orang-orang Arab yang baru-baru masuk Islam itu mereka mengatakan amanah, kami telah beriman. Matung-matung tak matepuk. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala, kul, hei Muhammad, katakan kepada mereka, kulu aslamna, akada bawanno purna kamaslah. Ajak mengaku maka dia matepukna 100% belum tentu. Nah sebab mage walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah sebab dia petunatama tepat kilalan hatimu. Jadi yakin ini pak di hati bukan di mulut. Mega maku kenasan itu mata alena. Padahal sebenarnya ragu-ragu mopi. Bedanya orang yang yakin dengan orang yang percaya. Walaupun contoh, ada misalnya orang bisa menembak apel yang jarak 50 meter atau 20 meter. Apel dia tembak jarak 20 meter, kita yakin, jaga tembak nak kena. Tengah lalu nak kena. Yakin kayak itu yang mantap. Tapi ini baru bahasa tak yakin. Belum tentu sampai di hati. Coba nih ero apel tertaruh kiasan mulut tak. Nampak ero tahu lo tembak jarak 20 meter. Ayat kilalan nanti tak ada waktu. Aku mumput akan nama takut tak. Nak kena otak ulukku ia langsung mati tak ini. Apalagi aku tindri-tindri ni lari ni berarti belum itu masuk apa yang di mulut tak sampai ke dalam hati. Ya dikehendaki Allah Ta'ala yakin yang memang diucapkan dengan kata tapi diyakini dengan hati. Makanya dilanjutkan dalam ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dek nalek tu bawa kuih.
thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Dek ni si tengah. Nah, makanya ia keyakinannya 100% mesti pakanjaki. Magi makuk kemega tahu dek demi itu bermaksud kepada Allah Ta'ala. Nisan ni mega tapi naja mamopi. Aga setak nata keyakinan nasi setengah mopa. Seandainya yakin kepada Allah Ta'ala 100% masih dimentoni bermaksiat kepada Allah. Jelas-jelas dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala ceritakan bagaimana pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in raqibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa mengawasi segala sesuatu. Artinya nita kitu Allah Ta'ala, nita kitu Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat Al-Quran kurang lebih 60% itu kisah-kisah semuanya rata-rata menjelaskan tentang kebesaran Allah. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di lautan dan apa-apa yang ada di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu helai daun illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah Ta'ala tahu. Terbayangkan nih Pak, si daun buang ke tengah agak seni kala-kala nisa Allah Ta'ala. Bukan hanya ditahu gerakannya, detik kapan jatuh ke tanah, semuanya diketahui Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Menjelaskan Allah Ta'ala, dan tidaklah satu biji pasir yang ada di dalam sana, apakah di lautan atau di dalam tanah ini, illa ya'lamuha, kecuali pasti nisab Allah Ta'ala. Satu biji pasir tersebut tiga menurut kedo, tiga menurut tepah. Bayangkan nih, bagaimana Allah Ta'ala diperkenalkan dirinya supaya kita kenal Allah, beriman kita dengan Allah. Ya'lamu kha'inata a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui kha'inata a'yun. Apa kha'inata a'yun? Melihat kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Aku bahasana Imam Al-Ghazali, kha'inata a'yun ini lirikan mata. Cantik tuh. Nah, lelang hati Pak, cantik tuh, tapi mati mikir tuh. Beliau Imam Ghazali mengatakan perbuatan zahir yang paling tidak terlihat itu lirikan mata. Itu pun diketahui oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada terbetik dalam hati. Seandainya yakin iye anuna pangala ta'ala ya firman-Nya, tidak mungkin mereka bermaksiat. Malu kita. Makanya kenapa setiap Jumat diberikan ittaqullah, takutlah kepada Allah, arina raku kepada Allah Ta'ala. Karena iman ini dia mesti 24 jam sehari semalam dalam hati tak. Aku mesti cinampak keroni romon romuk kaki HP mapakai mata. Agaknya irisan yang harum di tangga mopi. Makanya itu tepat nomor sistem itu sempadangnya 5 waktu nih Pak. Puasanya si ulang misi tahu, sekeisisan misi tahu, tapi iman 24 jam mesti yang kekilalang hati tak dan dialah pesan. Makanya ia tepat pentilat diulang-ulang kebesaran Allah, ifikiriki kekuasaan Allah Ta'ala supaya ya kita biasanya tuh aku jadi ahli masih ini, biasanya masih siri ini aku angkat memitaki berbuat maksiat, sehingga aku tentu pakai malalan angkat atau tiba-tiba mau puncuk saudara nama kunrai mau kita stop. Mampu kita menundukkan pandangan, iya Pak? Kenapa bisa? Nah, sebab angka anggota tak memitaki soal ke sini kan.
Tapi coba nih gerek calale tak dega tomite tiba-tiba engkai lita. Mapute. Ketika itu aku mampu tutup mata tak betelok mite berarti rono waktu makanya terpetak. Makanya saya masih ingat perkataan Maulana Fadil, seorang ustadz yang ada di Palu. Beliau katakan target iman itu takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi target daripada takwa itu sendiri bagaimana dalam keadaan sunyi senyap mesiriki bermaksiat kepada Allah. Dalam keadaan sunyi senyap ketik bermata mitauki kepada Allah Ta'ala. Ya namanya kasih sayang. Makanya kunci kenapa orang biasa sering bermaksiat di bawah pepena nono ini. Kapan itu iman bisa turun? Ketika orang bermaksiat. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah sepakat al-iman yanqus yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Tak kurang tak kikisin sebab maksiat. Tak damping kita. Magi makukwe mega tahu maciko-ciko ki jama-jaman nah. Ada sumbernya sebenarnya karena keyakinannya lemah. Dia pernah yakin 100% bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu hanya Allah. Seandainya yakin 100% pangalatala malaikat dalek bega agak tahu mak jama nasalei sampajanna nasalei puasa nasalei pesusakai. Kadang ang kasih tahu mas sampajan mi mak puasa mi mak pesusakai mi. Makanya tahu pakaian Islami. Tapi terkadang dia penulis salei maciko-ciko ki beluk-beluk nah. Kita gelungnya kada dena sedih, ketambe-tambe lulon na gelun na. Iya. Nah sebab maka tidak yakin Allah yang memberikan rezeki. Terbayangkan nih, karena pun Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran walufai surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya dialah Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Bebedaki Pak Ibu-ibu itu dalek dua rupa bawang. Lebih kemudian kena pas-pas. Ya besut artinya dihamparkan kalau bahasa Arabnya. Apa itu dihamparkan? Artinya mereka itu dipilih sangat mahal. Lebih dari kebutuhan. Ada namanya wayakdirlah, takdir, dikadar atau bahasa tak. Apa itu dikadar? Artinya pas-pas, dia lebih, dia itu kurang. Kadar-kadar artinya pas-pas sih, aja lebih, aja itu kurang. Makanya itu dalek dia gak kurang bu, benar. Kenapa bisa kurang tersedih? Jadi mata itu pekurang nih. Nah sebab itu pengelatala nalik dalek pas-pas dengan kebutuhan tak, kebutuhan pak ya, bukan keinginan. Kenapa kurang? Nah sebab ini sendiri pekurangi pendapatan ekonomi lemah, selera tinggi, gaji 3 juta melok pun nauto, macicil 2 juta lebih dia gak ada. Capu. Sesuatu yang seharusnya belum dimiliki nafas sehingga ada dek na genna. Padahal genna naliki pangalatala dek na lebih dek na kurang, paling minimal. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan lagi dalam ayat yang lain. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang melata yang tidak mampu mengurus rezekinya. Sagai gana kolok-kolok dek nule murus tak lena. Kita ni kue dak nama bela cicak alhamdulillah dia cicak wita. Cicak andre-andrena burung-burung yang kecil yang terbang.
Seharusnya aku pikir iki seharusnya cicak lutut-lutut tuh. Nah sebab maga andai lutut. Tapi kuasana pangala ta'ala dia lutut cicak mondo bahwa kia nama pajangnya. Mondo terus santai-santai, tiba-tiba lewat itu burung-burung kecil nekak tiba naman deh. Contoh si coki, meong. Itu meongnya andre-andre na makanan pokok na balik. Itu balewet tutki wayi. Tapi kalau kita perhatikan, kucing itu sangat takut kepada air. Dia pagaga sejarahnya coki joka mamet kita ngatasi. Dia pagaga sejarahnya coki joka curug kiwaye sapa balik. Nah sebab magi paling takut dengan air. Tapi kuasana pangala ta'ala dalit na coki kiwaye. Joka di mengalih balik kipasae, kurani pengajai, jalin pakasrak maka kanja itu mutu bisa dicinampak nanti coki. Artinya naga dalit na kurana panas ni pangala ta'ala. Bahkan ero dalit pak ibu-ibu lebih pasti, lebih cepat menemukan pemiliknya daripada ajal. Dalam riwayat Imam Tabrani dan diriwayatkan juga dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim hadisnya Hasan. Imam Tabrani mengatakan Hasan, Imam Hakim mengatakan sahih. Agar apa Nabi tak inna rizqa la yatlubul 'abd akthar mimma yatlubu ajlu. Sesungguhnya rezeki lebih cepat menemukan pemiliknya daripada ajal. Artinya ada dia itu nama mati tahu ya kalau dia capu dalek nah yo dia capu dalek yo napa mati. Contohnya jokin di rumah sakit, egana tahu dia menulis kedo-kedo tapi tu mobi. Agak sebabna angka mau pada lain ada nale wa impus. Angka lalu cerita oleh ke anggotaku angka nasak anggotana malas itu motorna ke rumah sakit 10 ni 5 setengah koma. Tiba-tiba hurah koma 10 5 setengah sadar nih. Waktu na sadar na bidangnya anak-anak macamnya kalau saya minum esok. Akhirnya ya anak-anak na bidang dokter alhamdulillah kasih motor itu motor aku sadar nih. Tapi yang kasih di perilon na melo minum esok. Maka dokter ali ini dia mereka. Si sana kurani si kahate esok ela batul mati teh. Kenapa orang ini sampai koma 15 hari nampak mati? Angka mopa si kaca wesa dek nyingin dek nale. Makan ero dalle pura napatan tu ni pangala ta'ala. Nah terakhir si diulik hadis riwayat Imam Hakim hadisnya sahih. Disahihkan juga oleh Imam Al-Zahabi. Jadi Imam Hakim ini Pak selesai direkeng perawi hadis ada yang menyukai ada yang tidak. Tapi aku engkau nama kedai disahihkan oleh Imam Al-Zahabi berarti dia ni ulama tolak ina terima mana ni. Artinya pentahkiknya Imam Al-Zahabi. Agar nafau Nabi tak kilalan hadis ini sahih. Ya ayyuhan nas fa ajmilu fit talab. Hai manusia berbaguslah di dalam mencari rezeki. Artinya isi rumah tu kita masa pak dalle. Ero dalle aku isapa. Eroh mulia. Artinya kalau kita mencari rezeki itu kita mencarinya dengan cara yang mulia. Bahkan orang yang mencari rezeki untuk keluarganya dihitung fisabilillah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, maka dia kru sahabat imarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rujuli. Suatu ketika Rasulullah dan sahabat melalui seorang pemuda yang kekar ototnya. Artinya Pak tarik. Tiba-tiba maka dia sahabat lokana hadza fi sabilillah ya Rasulullah aku iya pergi kanjakna badanna kuatna mesti fi sabilillah nego to kaparit muno pahalana megalada iya fi sabilillah agana pun Nabi ta in kana kharaja ala abawain shaykhain kabirain fa huwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar dari rumahnya untuk kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka orang ini kalau bekerja di situ maka dihitung fisabilillah. Ini masa padale untuk temutan si mencolada.
in kana kharaja ala waladin sigarin fa huwa fi sabilillah. Ako mesti boleh bolana lo masa dalle untuk anak-anak mabicu dihitung fi sabilillah. Artinya kemakjama kita menjemput rezeki dengan cara yang mulia. Sekarang oleh pertanyaan, aku itu makjama tetap ke rezeki itu datang? Tetap tidak. Saya berani katakan tetap ingkah, tapi caranya tidak bagus. Kadang dengan cara meminta-minta masih mampu kita bekerja juga memiliki masalah. Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dalam syariat orang masih mampu kerja tapi minta-minta. Kada desi nyilau, tapi dalam hati engkau pengaji lo malaikat dui. Engkau pengaji lo malaikat nandre. Pengharapan seperti ini akan menghinakan Anda. Yadul ulya khairun min yadi suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengaji, Pak Dokter yang memberikan Anda uang itu lebih mulia daripada Anda yang salat tahajud, jago jamaahnya, salat duhanya, baca Qur'annya 10 juz setiap hari. Nah sebab mage agar naliki pengaji nandrewe tandre, gara-gara itulah Anda bisa mendapatkan kekuatan baca Qur'an, tahajud dan lain-lain. Maka pahalanya mengalir kepada Pak Haji. Belum lagi amalnya Pak Haji. Makanya yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dalil nonang waleki magi berani kak pidakit namo de kumadam lalu ngotok dalek tukani matu surat Al-Imran. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab. Mihrab ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kamar di atas masjid Pak. Angka kamar mimpu biasa nama masjid khusus untuk Sayyidatina Maryam. Maka Sayyidatina Maryam dia kena jamaah. Mundur mikro beribadah. Maka suatu ketika Nabi Zakaria tamawi ke kamar Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke kamar tersebut, wajada 'indaha rizqa, maka dia menemukan ada makanan yang dimakan oleh Sayyidatina Maryam. Dia nak kena jama tapi kata negara Andre. Yang ajibnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Andre buah-buahan merah yang biasanya didapat di musim panas, kenapa ketika itu ada di musim dingin? Artinya dia dapat makanan yang kan kayak buah-buahan ini. Anna laki hadza, Maryam dari mana ini makanan? Apa dikatakan oleh Sayyidatina Maryam? Hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Wa ta'ala malaikat. Dalam tafsir disebutkan malaikat Jibril yang ambil, yang turunkan dari surga. Dia nak jama, andre datang dari surga. Jadi erodale Pak bisa saja datang tanpa bekerja, maka anda kopi amalat tak ada pengharapan. Tapi rata-rata masih sekali cuma jama. Lebih dan metode magi, nah sebab belum bisa kita jaga hati kita. Pengharapan itu masih ada. Kemudian ulanjutkan ke hadis terakhir. Kemudian maka dari Nabi ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maaf, di situ inna nafsan lam tamut hatta yastafiya rizqaha. Rasulullah bertegas seseorang itu tidak akan meninggal dunia sebelum jatah rezekinya habis. Ya dalil nurunang daki. Kemudian maka dia Nabi ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, berbagus di dalam mencari rezeki, khudhu mahal, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Magi Nabi tak nasiruki malah halalai tasalih harami. Nasabah aku dalil tak pasti akan datang kepada kita.
Aku engkau harum tiseng dalek kiolo tak ajak talai sanai. Nah, iya nasihat Nabi tak nasabak magi aku dalek tak pasti akan datang kepada kita. Nampak Ki Mukhlisun almarhum guru kami, beliau mengatakan sebenarnya pencuri itu dia mengambil rezekinya sendiri, Pak. Cuma dia mina satra. Seandainya satra ini lolong. Bercerita penutup kisah seorang sahabat lagi lemah iman. Ini saya mendengarkan langsung dari seorang ulama besar di Jakarta. Saya lihat sendiri dia bahasa Arabnya fasih dengan penuh nahwu sorof. Cara bahasanya begitu bagus. Beliau bercerita suatu ketika ada seorang sahabat ingin mencuri. Ketika ingin mencuri, maka dia masuk rumah, masuk kamar. Pas sampai di kamar, dia buka lemari, dapat emas ditaruh di kantong. Ingin keluar dari kamar, dek nasib tinggi, tiba-tiba engkau makun dek cantik maputih nita. Maka ketika itu sahabat ini kepengen dia sentuh, kepengen aku bahasa kamu diperkosa. Ketika mau dipegang, tiba-tiba sahabat ini teringat dengan sabda Rasulullah, man taraka syai'an fil haram kana lahu fil halal. Barang siapa yang meninggalkan perkara haram karena Allah, maka yang haram itu akan datang dalam keadaan halal. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, innaka lan tada' syai'an lillah illa abdalaka Allahu ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali sesuatu itu Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Berarti dua kemungkinan, Pak. Engkau haram kita, itu haram nanti akan datang dalam keadaan halal, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi syaratnya isalai ajak niara. Akhirnya sahabat ini dia ngejajin perkosa makun raja. Bahkan emas yang sudah ada di kantong dikembalikan ke tempatnya di lemari. Di subuh hari dia menangis, hampir berbuat dosa besar. Dua, pertama mencuri, yang kedua memerkosa. Biasanya tuh Nabi tak aku hura masuk pada subuh buat majelis. Maka ketika itu Rasulullah, ketika banyak orang nanya, tiba-tiba ada seorang wanita datang, nak cadar. Maka dia, ya Rasulullah, melo nak boting, macam nak boting, dia pergi burani, mandote, dia pergi melo di. Akhirnya Nabi tak, mak kita kiri kami sigi, tiba-tiba engkau burani minta kerak, maka tidak ya burani. Akhirnya Yondi dibidangi orang boting dia pak, iba boting kena minta. Ternyata ya burani we, kerak ternyata rona ini melo minum. Akhirnya iba boting kena minta sebagai makun lagi. Wattunna nukka lo di mite benena lo di muka cedarna nukka na tiba-tiba tak selang lupa aga sabana pak ibu-ibu erona romak kundela na perkosa warna rio lo manti benena ero ya sekali pasti akan datang. Makanya ajak lalu kasih magi makuk ke maciko-ciko ki tak dampangi ka kadang mabalut lesi ki macam ni ya samcuk piawa. Kadang mabalu agak jasa mandi ki ero mi follow mecelak tapi ero balu mah mahut maaf kak malolong yang iya tanya maka dia cicang tak dampangi kak insyaallah ke dega puluh balik pak guru pak balik mimita biasa ke 50 balik tak dampangi kak ero pak tongkol nah pada warna beli sehingga yasin mega padahal cejelakan kan. Ini Pak, man ghasya falaysa minna, dalam riwayat Imam Muslim. Maka Nabi tak, barang siapa yang berbuat curang tidak termasuk dari kami. Jangan sampai nasen itu mega padahal cek yang bisa. Nah, silahkan meloki mering yawa anuna tapi ajina tetangga ni kalau beli dia mari dah. Yang penting ini peneto junna. Abu ya dena ni dia pak tongkok na ba. Nigi karo 50.000 sisa na boleh 50.000 nomor 10 kanto dia kau kena. Yena pasisiki. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Hadza minni wa afa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar dulu. Ini aja.